Gunung Semeru selalu menyimpan dua sisi mata uang, keindahan yang magis dan misteri yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Bagi Bima dan 8 rekannya dari sebuah klub pecinta alam, penaklukan puncak Mahameru adalah impian yang akhirnya terwujud. Rombongan itu terdiri dari 9 orang, Bima sebagai ketua regu, Raka sebagai navigator, Dimas, Tari, Sari, Andi, Lukman, Reza, dan Dina. Ke-9 pemuda-pemudi ini memulai pendakian dengan semangat menggebu. Mereka menembus rimbunnya hutan Ranupani, bermalam di tepi Ranu Kumbolo yang syahdu, dan akhirnya mendirikan tenda terakhir di Kalimati. Udara di Kalimati malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke sumsum tulang. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam tepat ketika Bima menginstruksikan timnya untuk bersiap melakukan summit atap, pendakian menuju puncak. Angin berhembus membawa kabut tipis, disertai aroma samar bunga kantil dan kemenyan yang entah dari mana asalnya. "Ingat," bisik Bima di tengah lingkaran kecil mereka. "Di atas sana, jaga lisan, jaga pikiran. Jangan pernah mengeluh, dan yang terpenting, jangan pernah terpisah dari rombongan. Kita berangkat 9 orang, kita harus kembali 9 orang." Perjalanan melewati Arcopodo terasa bagai siksaan. Tanjakan berpasir dan berbatu membuat setiap 3 langkah naik harus dibayar dengan 1 langkah merosot turun. Di tengah nafas yang tersengal, Tari, yang memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal lain, mulai merasakan keganjilan. Ia merasa ada sepasang mata gaib yang mengawasi mereka dari balik rimbunnya Edelweiss. Bukan hanya itu, telinganya sayup-sayup menangkap suara langkah kaki tambahan. Langkah yang menyeret, berat, namun tak berirama dengan nafas manusia. Ia memilih bungkam, tak ingin memicu kepanikan di jalur maut tersebut. Setelah perjuangan fisik dan mental yang menguras batas kemanusiaan, sekitar pukul 6 pagi, mereka berhasil menjejakkan kaki di puncak Mahameru. Rasa haru dan bangga meledak. Mereka berpelukan, mengibarkan bendera, dan berfoto. Langit jingga menyambut mereka. Namun, euforia itu hanya bertahan sesaat. Tanpa pertanda apapun, cuaca berubah drastis. Awan hitam bergulung dari arah kawah Jonggring Saloka, membawa kabut putih tebal yang bergumul dan menelan cahaya matahari. Jarak pandang seketika turun menjadi kurang dari 2 meter. Suhu anjlok drastis. "Turun! Semuanya turun sekarang!" teriak Raka panik. "Ini badai kabut. Rapat barisan, jangan sampai nyasar ke blank 75. Di tengah kepanikan, mereka berlarian turun melintasi lautan pasir. Pasir dan kerikil berterbangan menghantam wajah. Bima, mengambil posisi paling belakang sebagai sweeper, memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Matanya terus mengawasi punggung teman-temannya yang samar tertutup kabut. Dalam kebingungan dan langkah yang tergesa, mereka setengah merosot meluncur ke bawah. 2 jam kemudian, mereka berhasil keluar dari zona badai dan tiba kembali di batas vegetasi Arcopodo. Nafas mereka memburu, wajah-wajah pucat dipenuhi debu vulkanik. Bima segera meminta semuanya berhitung untuk memastikan keutuhan tim. 1. Raka memulai. 2. Sahut Dimas. Berlanjut hingga 8. Ucap Dina. 9. Tutup Bima dengan hembusan nafas lega. Semua lengkap. 9 orang. Mereka melanjutkan perjalanan turun menuju tenda di Kalimati dengan langkah gontai. Matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang menyinari jalur setapak. Cahaya itu memantulkan bayangan panjang tubuh mereka di atas tanah berdebu. Saat itulah, teror yang sesungguhnya dimulai. Bima, yang berjalan paling belakang, iseng memperhatikan bayangan teman-temannya yang memanjang di tanah. Ia mulai menghitung bayangan-bayangan itu dalam hati untuk membunuh kebosanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bima mengernyit. Ia berkedip beberapa kali, mencoba menjernihkan pandangannya. Ia mengulangi perhitungannya. 1, 2, 3, hingga bayangannya sendiri. 9.
Tapi, ada satu bayangan lagi yang bergerak tepat di sebelah kirinya. Bayangan ke-10. Jantung Bima berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang dengan perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Jalur pendakian di belakangnya kosong melompong. Hanya ada pepohonan pinus dan kabut tipis yang mulai turun. Namun, ketika ia kembali melihat ke tanah, bayangan ke-10 itu masih ada. Bergerak mengikuti ritme langkah rombongan. Bentuk bayangan itu aneh. Bahunya tampak turun sebelah, dan kepalanya sedikit miring, seolah lehernya patah. Keringat dingin membasahi pelipis Bima. Ia mempercepat langkahnya untuk menyusul Tari yang berada tepat di depannya. "Tar," panggil Bima setengah berbisik. Suaranya bergetar. Tari menoleh. Wajah gadis itu seputih kertas. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan ketakutan yang tak terkatakan. Lo juga nyadar, Bim?" bisik Tari dengan bibir bergetar. "Dari tadi, ada yang ikut pegangan di tali ransel gue. Tangannya dingin banget, Bim." Bima menelan ludah. Ia melirik ke arah Raka di depan sana. Rombongan tidak boleh tahu, atau mereka akan lari berpencar dalam panik dan celaka di tengah hutan. "Jalan terus, Tar. Jangan nengok ke belakang. Jangan dibahas. Fokus sampai kali mati." Perjalanan menuju camp terasa seperti melintasi neraka. Keheningan mencekam menyelimuti ke-9 pendaki tersebut. Atau lebih tepatnya, 10. Semakin gelap langit, suhu semakin dingin, dan bau anyir darah bercampur kemenyan mulai tercium di udara. Dimas, yang biasanya paling banyak bicara, kini membisu dengan pandangan kosong ke depan. Malam itu, mereka memutuskan untuk membongkar tenda di Kalimati dan melakukan perjalanan malam, night trek, langsung turun menuju Ranu Kumbolo, lalu bablas ke Ranu Pani. Tak ada satupun yang berani tidur di gunung malam itu. Atmosfernya terlalu pekat oleh kehadiran, sesuatu yang terus mengikuti mereka. Setiap kali salah satu dari mereka menoleh ke belakang barisan, selalu terlihat ujung jaket parasut kusam berwarna kuning pudar menyelinap di balik pohon, jaket yang tidak dimiliki oleh siapapun dalam rombongan mereka. Pagi hari, pukul 8, dengan sisa-sisa tenaga yang nyaris habis, mereka akhirnya menginjakan kaki di gapura selamat datang desa Ranupani. Beberapa dari mereka langsung menjatuhkan diri ke aspal, menangis lega. Teror itu tampaknya berakhir saat mereka menyentuh peradaban. Bima segera menuju pos pendaftaran untuk melaporkan kepulangan mereka. Ia menyerahkan lembar perizinan kepada petugas penjaga gunung, ranger, yang sedang menyeruput kopi. Petugas itu mengambil kertas tersebut, melihat daftar nama, lalu menatap rombongan Bima yang sedang duduk berjejer di warung seberang pos. Petugas itu mengernyitkan dahi. "Mas Bima?" panggil petugas itu dengan nada bingung. "Iya, Pak. Ada yang salah. Di surat izin ini, kalian naik bersembilan." "Betul, Pak. Kami 9 orang. Ini sudah turun semua. Sehat selamat." Bima menunjuk teman-temannya. Petugas itu terdiam sejenak, wajahnya berubah kaku. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan meja, menatap mata Bima dalam-dalam. "Loh, kalau rombongannya cuma 9. Lalu siapa mas-mas berjaket kuning lusuh yang duduk menunduk di pojok ujung warung itu? Dari tadi dia ikut rombongan sampean turun dari ujung hutan sana." Darah Bima serasa berhenti mengalir. Ia memutar tubuhnya perlahan ke arah warung tempat teman-temannya beristirahat. Raka, Dimas, Tari, Sari, Andi, Lukman, Reza, dan Dina duduk berkumpul. 8 orang. Ditambah dirinya, 9. Namun di ujung bangku panjang kayu, terpisah sedikit dari kelompoknya, duduk sesosok tubuh kurus mengenakan jaket parasut kuning era 90-an yang kusam dan robek. Tudung jaketnya menutupi kepala, menunduk dalam-dalam. Tangannya yang pucat pasi dan kaku menggenggam sebuah tas carrier tua yang sudah lapuk. Tiba-tiba, sosok itu memutar kepalanya ke arah Bima. Di bawah tudung jaket itu, tidak ada wajah. Hanya ada rongga mata hitam yang kosong